Guru Berprestasi Kabupaten Madiun 2018, serta Instruktur Nasional Kurikulum 2013. Baik, Ibu dan Bapak siap ya untuk menyimak paparan dari narasumber kita yang hebat ini? Nah, silakan Ibu Kuswandari, disilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam Bapak Ibu yang hebat. Salam sehat dan salam kenal untuk semua Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu yang tetap bersemangat untuk saling berbagi. Sudah malam. Semoga usaha kita dilancarkan Tuhan Yang Maha Esa dan kita mendapat berkah dari usaha kita untuk mencerdaskan anakku. Mohon maaf karena waktu hari Senin yang ada kendala sehingga kita tidak bisa melanjutkan aktivitas. Sepertinya semesta memang sudah mengingatkan kita waktu itu untuk segera istirahat. Karena waktu itu yang waktu Indonesia bagian timur sudah mendekati pukul 12 malam. Karena itu izinkan yang terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya meskipun tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Ana. Ya, saya Ida Kuswandari dari Kabupaten Madiun. Bahasa Inggris di SMP Negeri 4 Saraten. Ya, Saraten itu adalah nama kecamatan di Kabupaten Madiun. Geografi di daerah itu berada di daerah pedesaan sehingga cukup menantang dalam hal mencari sinyal dan juga mencari perhatian siswa. Karena kebetulan siswa-siswi saya itu berasal dari, ya bisa dibilang mereka butuh perhatian yang lebih. Karena orang tuanya itu kebanyakan tidak menemani putra-putrinya, justru mereka tinggal dengan nenek atau kakeknya. Begitu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan sehingga saya mendapat kesempatan untuk dipanggil dalam apresiasi GTK Kemendikbudristek tahun 2021 ini. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu. Baik, materi saya, bentar. Hilang suara, Bu. Nggak ada kedengaran. Iya, begini bagaimana Ibu? Sudah? Sudah nampak Bu skrinnya? Sudah Bu. Ya, ya. Sudah Bu, sudah. Ya, praktik baik yang saya lakukan mengambil tema penggunaan Mekarbu dan strategi literasi untuk mengatasi learning loss dalam PTMT tahun 2021. Profil saya sendiri ini, oke, ini nama saya. Kemudian saya berkesempatan untuk menjadi salah satu finalis apresiasi GTK Kemendikbudristek tahun 2021. Kemudian untuk di media sosial saya ada di Instagram dengan nama akun Ida Kuswe. Nanti bisa kita saling follow. Baik, untuk yang pertama mengenai diagnosis pembelajaran selama PJJ, memang untuk dampak penyebaran virus COVID-19 ini sangat terasa di semua aspek, termasuk di bidang pendidikan. Untuk aspek yang pertama, di bidang kesehatan, dengan adanya PJJ, ini memang sangat menguntungkan karena otomatis penyebaran virus tidak terjadi, kita bisa memutus mata rantai, apalagi di sekolah kami ada beberapa teman guru dan juga siswa yang harus menjalani isolasi mandiri. Kemudian dampak yang bertolak belakang adalah di bidang pendidikan, di mana anak-anak
Yang pertama, tidak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang memadai untuk mereka bisa menghadapi tantangan masa depan. Yang kedua, yang menjadi perhatian kami saat ini adalah degradasi karakter baik pada anak-anak. Ya, karena itu berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Ya, salah satunya adalah upayanya mengadakan vaksinasi dan sebagainya hingga akhirnya kami bisa mengadakan PTM terbatas. Namun ternyata pada saat PTM terbatas itu masih ada kendala lain di mana anak-anak ternyata harus dibangkitkan semangatnya. Ya. Anak-anak harus dibangkitkan semangatnya, mengingat mereka sudah terlalu lama untuk tidak bersekolah. Nah, karena itu pada saat ini saya memilih untuk menggunakan media berbentuk kartu. Kenapa kartu? Karena itu yang terjangkau bagi anak-anak, bagi siswa-siswa, sehingga itu yang paling memungkinkan. Dan lagi tidak memerlukan teknologi khusus, mengingat anak-anak kami tidak semuanya memiliki gawai. Ya. Bahkan ada satu gawai itu dipakai bersamaan dengan anggota keluarga di rumah. Oleh karena itu, saya memilih penggunaan kartu. Baik, sebentar saya stop dulu. Nah, Pak Amran, mohon tolong bisa diputarkan dari mana Pak untuk slide ya. Ya, jadi untuk perencanaannya tadi sudah ada upaya, kemudian menghasilkan rekomendasi, perencanaan dan pelaksanaannya. Baik, next berikutnya konsep pelaksanaan PTMT di sekolah kami. Yang pertama itu merupakan pembelajaran transisi dari PJJ ke PTM. Kemudian ada kegiatan untuk menyambut siswa kembali ke sekolah. Dan yang jelas kegiatan awal itu sebagai pemantik siswa, semangat siswa untuk mau berangkat kembali ke sekolah. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya, baik untuk next berikutnya, nah saya menggunakan Mekartu, ini merupakan akronim dari media kartu kuartet. Nah, dalam pelaksanaan dalam penggunaan media kartu kuartet ini, ya, konsepnya, yang pertama ini merupakan permainan susun cerita. Jadi anak-anak diberi kartu sebanyak 4 buah, ya, karena ini kuartet berarti 4 buah. Kemudian dalam kartu itu ada cerita-cerita yang harus mereka rangkai. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua ini merupakan pembelajaran keterampilan menulis. Nah, bentuknya semacam ini Bapak Ibu, jadi ini ada 4 buah kartu, kemudian ini harus mereka susun untuk membuat rangkaian cerita, kemudian mereka bisa mengatakannya secara lisan terlebih dahulu, kemudian baru dituliskan. Berikutnya, ini susunannya yang pertama, seperti ini. Ini saya sebut susunan pertama karena ada beberapa variasi susunan. Ini ada gambar anak sedang mendirikan tenda, kemudian ini menyiapkan makan, kemudian ini bernyanyi, dan ini kelihatan mereka sudah tidur. Nah, hingga pada saat mereka menyusun menjadi bentuk tulisan, akan seperti ini. Ya, minggu lalu aku pergi berkemah bersama beberapa sahabatku. Kami berangkat pukul 10 pagi, perjalanan selama 3 jam mengantarkan kami sampai ke lokasi. Nah, ini berdasarkan cerita yang mereka buat tadi. Kalau kita lihat pada susunan sebelumnya, itu kelihatannya urutannya memang seperti itu.
Namun ternyata sekarang dengan adanya konsep Merdeka Belajar, kita tidak bisa mengekang anak untuk mengikuti aturan semacam itu. Jadi biarkan mereka berkreasi, membuat alur cerita, sepanjang alur cerita itu bisa mereka buat argumentasi pendukungnya. Apabila argumentasi pendukungnya itu bisa masuk akal, maka urutan cerita itu bisa menjadi sesuatu yang lebih baru, out of the box. Ya. Coba kalau yang tadi, yang susunan pertama tadi, anak mendirikan tenda. Nah, pada susunan yang kedua ini dibalik. Justru gambar satu inilah yang menjadi urutan yang terakhir. Nah, susunannya menjadi seperti ini. Ya, jadi yang pertama adalah mereka tidur, kemudian mereka menyiapkan makan, kemudian mereka bernyanyi, terus yang terakhir mereka kelihatannya sedang merapikan tenda. Ternyata susunan cerita yang mereka buat berbentuk semacam ini. Malam makin gelap ketika aku dan teman-temanku beranjak tidur. Kami sangat lelah setelah melewati perjalanan panjang menuju lokasi kemah. Kami sampai lupa makan, akibatnya perut terasa melilit. Aku terbangun pada dini hari dan kuputuskan untuk segera menyiapkan bekal. Kusiapkan api unggun untuk memanggang. Ternyata teman-temanku terbangun karena lapar dan mereka menemaniku makan. Kami segera mengisi perut sampai kenyang. Ternyata ketika selesai, waktu sudah menunjukkan jam 3:30 pagi. Terlalu nanggung untuk tidur kembali. Jadi kami putuskan untuk menunggu subuh sambil bermain gitar. Tak lama kemudian azan subuh berkumandang memanggil kami untuk segera sholat. Sembahyang, ternyata sinar matahari sudah untuk kami kembali tidur. Jadi kami putuskan untuk merapikan tenda dan segera beraktivitas. Ya, jadi dari dua susunan itu kelihatan mereka bisa memberi argumen pendukung. Jadi dua-duanya sangat masuk akal dan kita harus menghargai kreativitas anak. Kemudian untuk sintaksnya, sebagai kegiatan awal itu apersepsi, kemudian pada kegiatan inti, yang pertama memasang gambar secara acak, kemudian anak-anak diminta untuk mengamati gambar, kemudian yang ketiga, siswa saling berdiskusi untuk menentukan meskipun itu alur ceritanya mungkin out of the box ya, di luar kewajaran, tapi biarkan kreativitas mereka harus bisa mereka pertanggungjawabkan. Nah, dalam artian mereka harus bisa membuat argumen kalimat-kalimat yang mendukung alur cerita tersebut. Kemudian menceritakan secara lisan rangkaian cerita, dan yang berikutnya menuangkan cerita dalam bentuk tulisan. Kemudian sebagai tugas mandiri, siswa mendapat kartu kuartet dan menentukan alur cerita secara mandiri. Kemudian kegiatan akhirnya refleksi. Baik, untuk berikutnya, evaluasi dari apa yang sudah saya lakukan itu menunjukkan beberapa catatan. Yang pertama, karena masih PTM terbatas, maka durasi waktunya itu sangat kurang sebenarnya. Kemudian ternyata alur cerita yang disusun oleh siswa-siswa itu sangat variatif, ya, sangat out of the box. Dan saya sangat menikmati, kecuali kalau mereka tidak bisa memberikan kalimat argumen pendukung, nah itu yang perlu bimbingan. Kemudian catatan yang ketiga, keterampilan menulis siswa perlu dilatihkan lebih banyak lagi, mengingat mereka juga sudah terlalu lama berada di rumah. Nah, berikutnya untuk tindak lanjutnya, ini menambah durasi waktu sambil menunggu koordinasi dengan Satgas Penanganan COVID. Kemudian kami sendiri mengapresiasi setiap alur cerita yang disusun siswa. Kalau kalimat pendukungnya itu
bisa menguatkan alur cerita, maka kami akan beri penguatan, ya, reward gitu. Tetapi ketika mereka tidak bisa membuat argumen pendukung, maka anak ini perlu pendampingan, paling tidak dari rangkaian kartu kuartet itu ada sesuatu yang standar. Misalnya tadi di susunan pertama tadi itu kan standar. Kita mendirikan tenda terlebih dahulu, kemudian kita menyiapkan makan malam, kemudian kita bermain gitar, terus tidur, itu kan standar. Tetapi ada juga anak yang meloncat-loncat dan mereka bisa memberi penguatan, memberi argumen yang kuat. Kalau seperti itu mereka bisa dikategorikan kreatif ya menurut saya. Tetapi kalau mereka menyusunnya loncat-loncat dan tidak bisa memberi atau menyusun kalimat pendukung yang baik, nah anak ini berarti perlu dibimbing setidaknya untuk mengikuti alur cerita yang standar dulu. Nah, paling tidak dari standar itu mereka akan lebih tertata. Mudah-mudahan ada paketannya Ibu. Mereka bisa menjadi lebih kreatif. Kemudian untuk keterampilan menulisnya perlu dilatihkan lebih banyak. Baik, untuk yang berikutnya, ini hasil kerja siswa karena saya guru bahasa Inggris. Ini anak-anak menyusunnya seperti ini. Ya, jadi anak-anak menuliskan kira-kira di dalam cerita ini diberi nama siapa, ini di data dulu, dirinci dulu, ini ada Andi, ada Fire, ada Toy. Kemudian mereka menuliskan Andi playing with fire in the room. Oke. Terus yang gambar kedua, Andi saw a lot of smoke coming out of the window. Nah, seperti ini. Jadi di setiap nomor itu ada anak yang harus merinci benda apa yang mereka lihat dalam gambar. Ya enggak apa-apa, mereka memang sedang belajar. Kemudian ini proses di kelas, ya, ini ketika masih klasik, artinya secara klasikal kita menentukan alur cerita, kemudian ini mereka sudah bekerja secara mandiri. Ini artinya mereka sudah mendapat kartu kuartet sendiri-sendiri. Sebenarnya ini untuk proses pembuatannya sendiri, ini saya scan ya dari sumber apapun, bisa dari buku, dari majalah atau apapun. Setelah itu baru kita susun seperti ini, kemudian kita siapkan, kita gunting. Nah, kemudian selanjutnya siap untuk digunakan oleh anak-anak. Nah, sebenarnya produk ini sendiri, ini sebelum pandemi itu sudah saya berikan untuk anak-anak secara berkelompok. Nah, kalau berkelompok begini ya mereka main kartu kuartet begitu. Siapa yang menang itu ya hanya sebagai seru-seruan saja. Nah, tapi di akhir pembelajaran ini mereka harus bisa menulis cerita apa yang mereka tangkap. Nah, pada waktu sebelum pandemi ini, saya masih terlalu standar. Artinya anak-anak harus mengikuti alur cerita yang seperti susunan nomor 1 tadi. Nah, sekarang dengan adanya konsep Merdeka Belajar, anak-anak dibebaskan untuk berkreativitas, ya, untuk berkreasi maksud saya, sehingga daya kreativitas mereka itu tinggi, asalkan mereka bisa memberi argumen pendukung yang kuat terhadap alur cerita itu. Nah, kalau seperti itu kan kita bisa melihat semua ide dari anak-anak yang out of the box. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini memang sederhana sekali. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi inspirasi bagi semuanya. Baik, saya tutup sampai sekian. Saya kembalikan kepada moderator.
Silakan Bu Ana. Baik Bu Ida, terima kasih banyak untuk paparannya, luar biasa ya. Iya, best practice-nya luar biasa dan mungkin dari Ibu dan Bapak yang mungkin sama mengajar bahasa Inggris ingin bertanya tentang inovasi pembelajaran dari Ibu. Dipersilahkan. Silakan Ibu dan Bapak. Mungkin ingin bertanya kepada Ibu Ida. Oke, mungkin dari Bu Ida ya, silakan Ibu. Ya, kepada Ibu Ida, bagus sekali tadi best practice-nya ya Bu ya. Adapun yang ingin saya tanyakan tentang laporannya seperti apa ya Bu? Laporan apa Ibu? Laporan tertulisnya best practice-nya itu. Kemudian ini langsung aja ya Bu atau satu-satu dulu Bu? Pripun Ibu, langsung apa satu-satu dulu? Langsung aja nggak apa-apa Bu? Oh ya, terima kasih. Yang kedua itu tentang ini Bu, apa namanya? Bagaimana Ibu menilai ini anak ada perubahan yang signifikan atau tidak itu Bu? Umpamanya dia awalnya nggak bisa apa, kemudian bisa apa, kayak gitu. Atau ada siklus-siklusnya yang dilalui gitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Gayu. Ibu Ida, dipersilakan. Ini langsung aja Bu Ana. Menunggu. Terserah Ibu Ida mau langsung atau mungkin menunggu beberapa pertanyaan lagi. Ya, satu lagi boleh Ibu, barangkali masih ada. Boleh, silakan Ibu. Ada yang ingin bertanya? Halo, ada. Halo, ada. Selamat malam, Bapak. Bapak ya. Sulaiman, silakan. Ya. Barangkali dari, terima kasih, Coach. Tadi saya menyimak si yang penanya tadi ingin menanyakan bagaimana laporannya, siklusnya. Barangkali saya cuma memperkuat kalau bisa di-share langsung di grup. Sistematika best practice-nya seperti apa. Saya juga barangkali butuh kira-kira dari teman-teman yang ada di grup ini untuk bisa membagi bentuk ataupun sistematika dari best practice-nya itu seperti apa yang bagus lah. Saya juga butuh sebab saya ini selama bikin karya tulis, bikin PTK, jurnal, best practice itu sendiri saya belum lihat wujudnya seperti apa. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulaiman. Ibu Ida, Pak Sulaiman ingin mengetahui, ingin melihat best practice-nya bentuknya seperti apa. Begitu ya Pak Sulaiman ya? Iya. Iya betul. Silakan Bu Ida dari penanya yang pertama. Ibu Gayu ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Gayu Zulaika. Salam kenal Ibu Gayu. Ya, Ibu. Untuk laporannya, jadi sebelum pandemi itu kan produk ini sudah sempat saya berikan kepada anak-anak yang angkatan sebelumnya. Nah, pada saat itu mereka kan rutin mengikuti pembelajaran, jadi saya bisa memberikan kaidah penulisan yang lebih banyak dibanding anak-anak yang pandemi ini. Nah, pada waktu itu saya untuk penilaiannya itu ya saya menggunakan tabel penilaian, Bu. Jadi ada rentang skornya. Kalau skor 1 sampai 5 itu mereka apa yang termasuk dalam kategori itu, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk best practice sendiri ini beda dengan PTK ya Bapak Ibu. Kalau dalam PTK itu kan ada siklus-siklus. Nah, kalau dalam best practice yang saya susun ini
memang tidak ada siklusnya. Kalau ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Sulaiman Lahuwo, salam kenal ya Bapak. Kalau ingin mengendaki apa istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu mersani ya. Kalau ingin mengendaki untuk melihat laporan best practice saya, baik akan saya tunjukkan nanti. Ini sebentar. Ini terus terang saya bawa pakai dua laptop apa? Jaga nih kalau barangkali ada kendala seperti hari Senin yang lalu. Jadi ini ada di laptop satunya akan saya pindahkan ke monitor yang ada di depan saya. Sebentar ya Bapak Ibu. Mungkin teman-teman kalian bisa melakukan. Misalnya ada kertas dan ada pulpen, silahkan bisa diambil. Kalau ada kertas ada pulpen itu silahkan diambil. Kalau enggak, kalau misalnya bikin punya bisa untuk apa namanya bikin tanda tangan, silahkan. Nah, saya bukakan dulu untuk laporannya. Mungkin sembari menunggu Bu Ida ya, Ibu dan Bapak silahkan jika ingin apa namanya absen ya. Ini sudah ada linknya, silahkan dibuka. Daftar hadirnya silahkan diisi. Yang mana Bu daftar hadirnya Bu? Ada di kolom chat Bu. Ini Bu Bapak sudah bisa Sudah Bu Ida? Sudah ya. Jadi ini seperti biasa, ini ada cover, surat pernyataan, surat pengesahan, ini dari perpustakaan, kemudian daftar isinya seperti ini. Pendahuluan terbelakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dampak, kemudian landasan teori tentang keterampilan menulis itu sendiri, mulai dari definisi, kegiatan, jenis kegiatan dalam pembelajaran menulis, komponen menulis, kemudian penilaiannya, kemudian tentang media kartu kuartetnya itu sendiri, berikutnya tentang karya inovasi pembelajarannya, mulai dari ide, perancangan karya inovasi, proses penemuan atau pembaruan, aplikasi praktis dalam pembelajaran, data hasil aplikasi praktis inovasi, analisis data hasil, diseminasi, dan penutup. Begitu saja Bapak ini untuk sistematikanya. Apakah ini menjawab pertanyaan dari Bapak Sulaiman? Bagaimana Bapak? Iya. Saya baru lihat ini seperti ini ternyata sistematika dari best practice-nya. Tapi kalau memang ada yang bisa dibagikan ke grup itu jadi bahan saya untuk belajar dan teman-teman lain. Bukan plagiasi Bu, tapi saya ingin belajar. Saya ingin belajar karena saya memang ada sesuatu yang paling tidak bisa saya kembangkan, tapi saya arahnya kemana saya belum paham. Oke, makasih banyak Wida. Iya, nanti saya akan mohon maaf ya, ini terus terang memang karya saya memang masih banyak kurangnya, tapi mudah-mudahan ini bisa dikembangkan lebih lanjut oleh Bapak Ibu semua. Kita saling sharing. Ya, nanti saya akan share kepada Pak Amran untuk bisa diberikan kepada Bapak Ibu. Gitu ya. Ibu.
Oke, silakan. Mungkin Ibu dan Bapak ada yang ingin bertanya lagi. Ibu Natalina mungkin yang ingin bertanya. Silakan Mbak, Ibu Natalina. Mbak, mohon maaf, Mbak. Iya Ibu, Ibu Siti Masama. Bisa tanya, tadi yang disampaikan oleh Bu Ida itu semacam PTK ya, Mbak ya? Ini semacam best practice Ibu. Mungkin Ibu Ida silakan. Ya, ini best practice Ibu. Jadi Ya, berarti dalam maksud saya gini, yang menyerupai PTK yang pernah kita buat seperti itu? iya, tetapi tidak ada siklusnya. Tidak ada. Oh ya, bedanya tidak ada siklus. Namun itu tadi kan belum sampai di akhir. Mohon maaf, kami dari Bontang Kalimantan Timur. Iya langsung Sen. Itu tadi Bu Ida, kalau misalkan akhirnya kalau kita PTK kan ada siklusnya. Kalau back practice ini tidak ada siklusnya, namun ada media yang paling belakang itu kira-kira ada media-media gambar atau bagaimana? Iya, sebagai lampirannya ya Bu. Oh, lampirannya tetap kita ya, berarti seperti PTK yang pernah dibuat gitu. Semacam itu, bedanya hanya siklus saja. Iya, betul Bu. Sebentar saya. Oh, ya. Oke, terima kasih, sedikit nyantol gitu loh. Sedikit nyantol. Ya. Menurut saya sistematikanya lebih simple. Oh ya. Lebih simpel ini atau lebih simpel PTK Bu ya? Lebih simpel best practice Ibu. Oh iya. Sepertinya iya. Tapi cuma bedanya ya itu tadi. Oh ya. Ya, nanti bisa, mohon maaf, nanti bisa di-share ya Bu Ida? Iya, karena kami siap, jauh Bu. di Kalimantan. Iya. Sekarang itu masih banyak kurangnya. Jadi mudah-mudahan bisa dikembangkan lebih lanjut oleh Bapak Ibu semua, nggih. Iya, nggih. Iya. Ya mungkin bisa untuk perpaduan. Mungkin seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Bu Ida. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Terima kasih untuk Ibu Siti Masama sebagai penanya yang ketiga. Kemudian acara berikutnya apa Pak Amran? Berbincang malam ya Pak Amran ya? Bincang malam Ibu. Silakan saya alihkan ke Pak Amran. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Amran. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Berhubung pemaparan dari Ibu Ida sudah selesai, kemudian kita di sini masuk kepada acara berikutnya, yaitu bincang-bincang santai terkait kegiatan literasi secara mandiri yang sudah kita lakukan selama 3 hari. Tujuannya adalah ketika Bapak Ibu melakukan literasi secara mandiri tadi, membaca materi dari keempat narasumber, mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu gali lebih dalam atau ingin ditanyakan terkait materi, jadi kita bisa menggunakan forum ini saat ini, seperti itu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kami berikan kesempatan jika Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu hal atau ingin bertanya terkait materi yang ada pada classroom yang sudah dibagikan. Sekarang kami persilahkan Bapak Ibu. Bisa materi Ibu Setiana, materi Pak Kartino, atau materi saya. Tapi memang kalau memang tidak ada atau sudah pas, kita akhiri kegiatan kita malam ini. Mungkin sedikit Pak Amran, kalau misalnya Ibu dan Bapak belum ada yang ingin bertanya, saya ingin menjawab pertanyaan Pak Lulu yang tadi Pak, yang pertama. Iya, ada Pak Lulu enggak ya? Selamat malam Pak Lulu. Saya ingin sedikit mempraktekkan Desmos. Barangkali Ibu dan Bapak yang mengajar selain matematika dan fisika ingin menggunakan Desmos, sangat bisa sekali, apalagi untuk diskusi, kemudian untuk konseling ya, untuk guru BK juga bisa. Gitu. Saya share sedikit ya Pak Amran. Silakan Ibu. Nggak akan lama. Mudah-mudahan nanti ada sesi berikutnya spesial untuk praktek Desmos bersama. Oke, baik Ibu.
di sini saya akan memposisikan sebagai guru dan bukan murid ya Ibu ya. Jadi diharapkan nanti di rumah Ibu mungkin bisa mencoba untuk membuka atau membuat akun Desmos-nya dulu ya. Gitu. Nah, di sini saya akan share screen. Baik. Nah, ini adalah akun Desmos saya. Di sini banyak sekali materi yang sudah saya buat untuk anak-anak, sudah banyak sekali ya. Nah, di sini yang pertama, ini saya memposisikan sebagai guru dan sudah membuat akunnya ya, Ibu dan Bapak. Di sini Ibu dan Bapak bisa mengubah bahasa. Bisa membuka ini ya Bu ya, untuk mengubah bahasanya. Ya, bahasa Indonesia. Oke. Nah, pertama bisa di-mute Ibu dan Bapak. Mohon maaf karena feedback di tempat saya. Oke, terima kasih. Nah, pertama jika Ibu ingin membuat new activities, Ibu bisa klik di sini ya, custom activities. Kemudian di sini ada new activity, bisa diklik. Nah, nanti misalnya Ibu mau menamakan aktivitas ini apa? Konseling misalnya ya Bu ya. Konseling. Nah, deskripsinya juga bisa Bu di sini. Konseling tentang apa begitu. Oke, baik. Kemudian create new activity. Nah, kemudian akan muncul ini. Nah, di sini ini berarti sudah masuk ke slide 1. Dan di sebelah kiri ini ada tools banyak sekali. Biasanya kalau yang matematika bisa menggunakan grab, kemudian sketch, ini untuk yang guru art juga bisa, kemudian geometri, kemudian tabel ini untuk semua ya. Ibu dan Bapak juga bisa membuat soal untuk multiple choice atau checkbox, kemudian order list atau mengurutkan juga bisa. Nah, di sini sama seperti kita membuat PPT sebetulnya. Misalnya saya akan membuka media langsung ya Bu ya. Nah, di sini Ibu dan Bapak bisa upload video atau gambar. Misalnya saya buka ya langsung nge-link ke gambar di sini. Saya mau misalnya ini. Nah, kemudian muncul gambar. Video juga bisa ya. Nah, di sini nanti bisa dideskripsikan. Misalnya begini. Nah, kemudian Ibu dan Bapak ingin menambahkan lagi. Misalnya ingin menambahkan kolom atau kotak di mana anak-anak bisa mengomentari, bisa beropini. Kita bisa klik text input di sini. Nah, nanti di sini ada. Tapi jangan lupa Ibu dan Bapak bisa menuliskan pertanyaannya. Misalnya, informasi apa sajakah yang dapat kalian peroleh dari gambar di bawah ini. Nah, mungkin Ibu, kalau misalnya Ibu dan Bapak ingin mencoba, sekarang juga boleh ya. Silakan buka laptopnya atau di browser bisa diketik. Ini saya publish dulu ya. Saya publish dan Ibu dan Bapak menjadi murid saya. Gitu. Jadi ini saya publish dulu. Oke, baik. Kemudian saya tugaskan. Di sini ada 2, assign to your classes sama single session code. Nah, kalau Ibu dan Bapak sudah punya Google Classroom, Ibu bisa ini, klik assign to your class. Nah, di sini nanti bisa nge-link langsung ke Google Classroom. Tinggal pilih mau kelas yang mana, gitu. Tapi kalau belum punya, berarti kita pakai manual aja, single session code. Kayak sekarang kita ya Bu ya, saya guru, Ibu dan Bapak murid ini bisa pakai ini.
Nah, kita bisa atur, bisa setting. Jadi kita mau bisa mengubah ke 48 jam, 2 minggu, atau 1 tahun bisa. Gitu. Nah, saya create invite code, kemudian nanti muncul kodenya. Silakan Ibu dan Bapak bisa mengetikkan kode ini di browser ya. Jadi ketik Desmos di sini ya Bu ya. www.student.desmos.com. Silakan Ibu dan Bapak bisa klik ini ya. Atau buka di browsernya. Kemudian kalau sudah, ketik kodenya XN3WF5. Kita coba untuk berkonsultasi atau kita melihat tayangannya nanti seperti apa. Jadi Ibu dan Bapak bisa beropini. Silakan ya. Oke, saya buka view dashboard-nya. Nah, Ibu silakan, Ibu Bapak ketik student.desmos.com. Kemudian ketik kodenya XN3, tidak ada spasi, WF5. Saya tunggu ya Bu ya di kelas ya. Nah, masuk anak Ibu ke kelas Iko, Bang. Lah masuk dong, ya. Dah, classroom lu tuh, Ra. Nah. Bagaimana Ibu Bapak? Paham, Bu. Ada kesulitan? Udah tua. Tidak apa-apa Ibu. Bagi yang ingin mencoba, misalnya Ibu BK mungkin ya, yang ingin tahu gimana sih pakai Desmos untuk konseling, ini bisa. Nah, Ibu Sinta Noise. Sudah ada ya, ini saya close. Nah, Ibu Sinta, Pak Burhan sudah masuk. Nah, kita bisa melihat di sini. Oh, sudah masuk tapi belum mengerjakan. Kenapa belum? Baru melihat aja karena belum ada tanda titiknya. Kalau ada tanda titik atau dot, artinya anak-anak sudah mengerjakan. Nah, mungkin sedang memantau dulu ya. Ini sudah ada 5 siswa yang sudah masuk. Silakan dikerjakan, Nak. Silakan, ada Pak Edi, Ibu Mary, Ibu Natalina, Ibu Intan. Silakan. Ya, nah Ibu Sinta sedang mengetik S, baru S ya, sese. Nah kita bisa melihat dari sini. Jadi meskipun kita tidak langsung Zoom, misalnya kita sedang jauh di luar kota gitu ya, kita bisa menggunakan ini dan bisa memantau. Jadi oh ini anak-anak ada pergerakan nih. Kemudian kalau kita lihat lagi, oh anak-anak ini kok diem gitu, tidak muncul titiknya. Ternyata anak tersebut hanya melihat saja dan tidak mengerjakan gitu. Nah, di sini pergerakannya cepat ya. Ibu Sinta Nois menyebutkan bahwa seorang bapak sedang mengukur keliling pohon gitu. Kemudian Pak Burhan, seseorang sedang mengukur diameter. Nah, di sini bisa melihat jawaban anak-anak. Kita juga bisa memberikan respon ya untuk jawaban anak-anak. Kalau ingin memberikan respon, kita kembali lagi. Nah, kita klik satu orang misalnya punya Ibu Sinta. Nah, di sini kita bisa mengomentari, gitu. Kita bisa mengomentari di sini ya Bu ya, lesson feedback. Kita bisa memberikan feedback, misalnya, oke, betul sekali. Sekali jawaban dari Bu Sinta. Nah, ini nanti muncul juga di Desmosnya anak-anak di kelas gitu. Oke, kemudian anak-anak juga bisa membalas lagi. Kita bisa konsultasi di sini, gitu. Nah, di sini sudah banyak, gitu ya, Ibu dan Bapak. Kita juga bisa membuat kelas lagi, Nah, selain itu, supaya anak-anak tidak mencontek, kita bisa mengubah nama anak-anak menggunakan tools ini. Anonymize, ini bisa diklik, nanti nama anak-anak akan berubah menjadi nama-nama saintis gitu. Jadi Ibu Sinta menjadi Brahma Gupta namanya. Kemudian ini Bapak siapa tadi ya? Bapak Burhan, namanya
Reddit ABB. Nah, gitu ya. Itu untuk anonymize. Kemudian kita juga bisa pause supaya ketika kita membuka slide 1 dan menerangkan, anak-anak tidak bisa melanjutkan lagi di slide berikutnya. Jadi kita bisa, anak-anak bisa benar-benar fokus ke penjelasan kita di slide 1. Nah, untuk patching ini bisa kita gunakan untuk menyetop ya, bukan pause. Kalau pause berarti betul-betul menghentikan pergerakan. Tapi kalau patching ini kita menghentikan pergerakan pada slide yang tidak boleh dikerjakan dulu. Misalnya ada slide 10 misalnya, anak-anak mengerjakannya di slide 1 saja, slide 1. Jadi mereka tidak bisa membuka slide 2, 3 dan seterusnya, gitu, supaya pergerakannya sama. Gitu. Nah, ini adalah Desmos. Nah, di sini Ibu Intan juga sudah selesai, Ibu Natalina, kemudian Pak Edi. Nah, Bapak Star Clearson ini pasti belum mengerjakan. Coba saya cek ya. Nah, masih kosong ya? Sudah melihat, tapi belum mengerjakan. Begitu. Ini penggunaan Desmos mungkin untuk mata pelajaran selain eksak ya. Gitu. Ini bisa. Kemudian saya mau kembali lagi ke activity page. Nah, kalau kita ingin menambahkan lagi slide-nya, kita bisa klik plus ya. Klik plus. Oh, maaf. Saya back dulu. Nah, kita bisa buka lagi dari sini. Pakai HP ini ya susah. Tidak apa-apa, Ibu. Mungkin nanti jika ada laptop, mungkin kita bisa menggunakan ini. Nah, kita bisa menambahkan di sini ya, Bu. Nah, kita klik yang banyak juga bisa. Kemudian ini kalau misalnya guru bahasa Indonesia ingin memaparkan sesuatu, kemudian minta komentar dari anak-anak, bisa ditambahkan di bawahnya. Tambahkan lagi terus sampai banyak boleh. Misalnya ada komentar tentang apa boleh, bisa. Kemudian coba saya tambahkan untuk multiple choice juga bisa. Kita bisa meng-add. Nah, di sini ada pilihan ya, ask student to explain their answer. Ini bisa anak-anak menjelaskan jawabannya. Kalau tidak, kita hapus gitu ya. Jadi kalau seperti ini berarti anak-anak tidak perlu memberikan alasan. Tapi kalau seperti ini, anak-anak bisa gitu. Ada tempatnya ya, ada boxnya. Silakan Bu. Gunanya Desmos dibandingkan yang lain itu apa Bu? Sebetulnya Desmos ini kemarin saya memaparkan untuk pembelajaran matematika gitu. Sebetulnya dirancang untuk khusus fisika dan matematika karena di sini toolsnya banyak sekali gitu, banyak memudahkan kita guru matematika dan fisika untuk mengajarkan ke anak-anak, dan anak-anak juga mudah untuk membuat grafik dan sebagainya. Tapi ini juga bisa dimanfaatkan untuk guru-guru selain eksak gitu. Misalnya ingin diskusi, anak-anak ingin kelompok ya, diskusi kelompok, tidak perlu pakai WA, grup WA, jadi kita bisa memantau, oh ternyata anak ini bisa membuka Desmos tapi tidak mengerjakan gitu. Kemudian kita juga bisa mengetahui kalau ada anak yang tidak ikut dalam kelas kita gitu Bu. Jadi lebih mudah dipantau. Seperti kuisis ya Mbak ya. Kalau kuisis ini kita mengetikkan dulu soalnya semua gitu ya. Iya betul. Tapi tidak bisa untuk diskusi. Gitu. Oh ya ini. Iya, kalau ini bisa interaktif Bu. Diskusi. Betul. Seperti tadi mungkin bisa dicoba ya yang tadi. Saya keluar dulu. Dapat aja sih Bu aplikasinya ini. Ibu silakan nanti membuka di kelas, tugas kelas saya sudah melampirkan bagaimana cara membuat akun Desmos, sudah ada modulnya, dan prakteknya juga bisa dilihat di situ ya Bu ya, di materi bagian yang hari akhir. Ketiga tadi ya, yang di classroom. Iya betul, di classroom. Saya sudah memposting semuanya. Jadi 3 hari ini sudah ada tugasnya, kemudian sudah ada modul Desmosnya juga sudah ada.
Gitu. Nanti kalau misalnya Ibu sudah mencoba, silakan boleh bertanya di GC boleh, kemudian via email juga boleh Bu ya. Di materi saya sudah dicantumkan email. Karena saya tadi melihat di Classroom, dikirim nggak itu ya? Sudah Bu, sudah dikirim di Classroom. Oh, iya. Coba saya buka dulu ya Bu ya. Iya, tadi sudah sedikit saya membuka. Sudah sedikit, sudah buka ya Bu ya. Nah, ini. Nah, ini ya Bu ya, ada 2. Ini PPT saya kemarin. Dan ini coba saya buka. Ini sedikit tentang gambaran best practice saya. Jadi bisa dilihat. Kemudian di paling bawah, nah ini juga saya lampirkan RPP. Kemudian ini RPP, 3 RPP ya. RPP 1 lembar. Kemudian, nah ini Bu. Ini jika anak-anak ya, ini link jika anak-anak ingin bergabung di Classroom Ibu. Oh, kemudian, iya, iya. Nah, ini Ibu bisa buka. Saya buka ya Bu ya. Ini modulnya. Oke. Nah, modulnya memang judulnya membuat animasi lemparan bola basket, tapi di sini ada bagaimana cara membuat akun Desmos. Jadi sudah saya buat seperti ini. Nanti Ibu dan Bapak boleh mengikuti langkah-langkahnya ya. Nah, kemudian kalau untuk guru matematika silakan bisa mencoba untuk membuat ini lemparan bola ya, grafiknya animasi. Ini boleh dicoba di rumah, diaplikasikan, diberikan ke anak-anak gitu. Nah, oh tadi sudah saya share screen belum ya Bu ya? Oh, belum ya? Belum. Oh belum. Oke. Nah ini Bu, maaf. Jadi di sini sudah ada RPP. RPP 1 lembar ada 3 ya Bu ya. Ada 3 RPP. Kemudian paling bawah ini ada alamat Desmos untuk anak-anak ya. Jika Ibu sudah membuat akun Desmos, kemudian sudah membuat classroom-nya, anak-anak boleh join dengan mengetikkan ini di browser. Jadi anak-anak tidak perlu menginstal ya. Kita aja. Karena kita kan online ya Bu ya. Maksudnya Desmos ini Ibu ketik saja teachers.desmos.com, itu sudah langsung buat akun, nanti jadi gitu ya. Nah, ini modulnya jika Ibu dan Bapak ingin membuat akun Desmos. Nah, dari sini ya. Kita daftar dulu, membuat akun Desmos. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya, sampai contoh bagaimana membuat animasi. Nah, di sini boleh. Gitu. Silakan bisa dicek ya Ibu Bapak ya. Oke, itu saja kiranya dari saya. Semoga Ibu dan Bapak nanti bisa mencoba dan silakan bertanya dengan saya. Dengan senang hati akan menjawab. Terima kasih Ibu dan Bapak. Saya kembalikan ke Pak Amran. Bu Setiana. Ya, silakan Ibu. Selamat malam Bu Setiana. Selamat malam Ibu Tri. Ibu Intan, Bu. Oh, Ibu Intan. Maaf. Boxnya yang kuning Ibu Tri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Jelas sekali. Baik. Sehat ya Bu ya. Ibu yang selalu sibuk ya. Aduh, sedang kurang sehat ini. Selalu sehat, amin. Menarik sekali, Bu Setiana. Terus terang saya baru mengikuti malam ini ya, karena memang 2 malam saya kurang sehat. Jadi gini Bu Setiana, saya ngelihat Demos ini apakah di awal tadi saya berpikir ini sebuah LMS ya Bu ya, Learning Management System. Tapi karena terakhir Bu Ana tadi dikasih keterangan, jika sudah membuat Google Classroom-nya, berarti ini mungkin lebih ke media ya Bu ya, media pembelajaran. Ya, ini aplikasi. Aplikasi iya. untuk memudahkan pembelajaran Bu ya. Betul. Saya pertama berpikirnya apakah ini seperti Google Classroom atau Schoology ya Bu ya.
Tapi sepertinya ini lebih mengarah ke aplikasi yang membantu kita, Ibu ya. Iya, aplikasi interaktif, betul. Oh, baik. Terima kasih. Iya, Ibu, terima kasih. Satu lagi, Bu Ana. Iya, Bu, silakan. Tadi Ibu sudah mengganti Bahatul untuk pilihan bahasa, ya Bu ya, ke bahasa Indonesia. Tetapi saya melihat tadi kita masih menggunakan bahasa Inggris untuk perintahnya ke anak-anak. Barangkali kalau ke anak-anak yang kurang bisa bahasa Inggris itu apa gimana Bu? Apakah mungkin gimana? Iya, baik Ibu, terima kasih. Jadi tadi saya setting ke bahasa Indonesia, saya setting kembali ke bahasa Inggris. Mohon maaf karena saya terbiasa menggunakan itu, jadi takut saya bingung ya. Jadi benar, tidak apa-apa. Ya. Nanti Ibu. Kadang-kadang memang bagi beberapa kita yang udah terbiasa bahasa Inggris lebih simpel ya Bu ya. Iya betul. Dibanding dengan mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Itu aja Bu. Terima kasih Bu Intan. Nah ini sudah saya ganti ya dengan bahasa Indonesia. Jadi ada aktivitas custom, kemudian riwayat dashboard, ini sudah semuanya dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada sarana matematika banyak sekali. Untuk IPA juga bisa, Ibu Intan. Nah, gitu. Jadi tadi saya kembalikan lagi, mohon maaf. Saya kembalikan lagi ya, Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Intan, sehat selalu. Baik, Ibu dan Bapak, silakan jika ada pertanyaan seputar Desmos. Ini bisa di handphone juga ya Ibu ya. Ibu dan Bapak bisa menggunakan handphone. Atau mungkin saya cek di chat. Jika ada, akan saya jawab. Izin Bu Setiana. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Selamat Ibu Dian. Iya, mungkin untuk jujur aja untuk materi yang Bu Setiana sendiri baru selintas dibaca. Masih ada kendala dengan tugas-tugas rutin di sekolah ini. Jadi luar biasa sekali. Makanya bersyukur banget bersama Pak Amran awal mulanya dan berlanjut dengan materi yang hebat-hebat dan bersyukur karena terinspiratif dengan guru-guru yang sudah mendapatkan penghargaan sehingga semua materi dari semua narasumber ini memang patut dan layak harus betul-betul dibaca sehingga nanti bisa direfleksikan untuk dilanjutkan kembali. Khusus saya memegang bimbingan konseling, insya Allah sangat menginspiratif sekali. Amin. Walaupun untuk Ibu Setiana ini mungkin ya terkadang di Surade ini memang kendala sinyalnya masih aja tetap ada gitu ya. Apalagi mati lampu yang terkadang bisa seharian itu mati lampunya. Gitu. Jadi insya Allah ini sangat-sangat keren sekali. Amin. Dari berbagai Bapak dan Ibu ini masing-masing membawakan yang unik-unik dan luar biasa banget gitu. Saya bersyukur sekali gitu. Terima kasih sekarang menambah lagi teman-teman seperjuangan untuk ke depan lebih mencerdaskan anak bangsa biar energinya anak-anak juga tidak lagi sekarang omikronnya walaupun omikronnya ya, masih betul. Jakarta masih ini ya. Jadi mudah-mudahan khususnya di Surade ini juga anak-anak alhamdulillah udah 100%, tapi mudah-mudahan juga anak-anaknya pada sehat, gurunya juga, kita semua Nusantara bisa terus betul-betul menghadapi pandemi ini dengan luar biasa dan mendapatkan hikmah dari COVID-19 ini sehingga kita pun bisa bertemu walaupun lewat Zoom gitu. Amin. Terima kasih sekali buat anak Pak Amran, Ibu Ida malam ini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak Ibu Dian. Semoga nanti lancar-lancar ketika berproses ya Bu ya. Jika ada kesulitan nanti dengan senang hati
saya akan mencoba untuk membantu bagaimana mengaplikasikan Desmos. Oh iya, saya Baik. mencari Instagramnya Bu Setiana belum ketemu ya Bu ya. Kalau Baik. Bu Ida tadi udah langsung, Pak Amran apalagi ini saya ibaratnya punya adik, punya anak yang hebat yang udah jadi guru. Pak Amran di sana saya cerita sama anak-anak gitu. Saya bilangin gitu. Nanti ke Bu Setiana juga, ke Bu Ida juga salam kenal. Pokoknya mah sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Surade, saya mempublikasikan terus sama anak-anak bahwa dengan Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, Allah Indonesia makin dahsyat ke depannya asal kaliannya berani seperti Bapak dan Ibu guru. Saya bilang gitu, Pak Amran ya, Bu Ida, Bu Setiana. Amin, amin. Sama-sama ya Ibu ya, doa yang sama untuk Ibu dan Bapak semuanya dan Ibu Dian. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Amran, sepertinya di chat ada yang bertanya. Mungkin akan saya jawab nanti kalau saya diberikan sesi kembali. Saya ingin sekali Pak Amran membuka khusus untuk Desmos. Ya. Ibu dan Bapak, mohon maaf nanti jawabannya mungkin bersambung ya, karena harus bergantian dengan Pak Amran, Bu Ida, dan Pak Kartino. Terima kasih banyak, Bu Hoirila. Sabar ya, Bu ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Oke, selamat malam Ibu Ida. Ibu Ida dan Ibu Setiana. Di sini ada chat dari Pak Akmal ya, Pak Akmaludin. Pak Akmal masih ada, Pak? Masih, Pak. Masih, Pak. Di sini kan Pak Akmal, Pak Amran, Jemari Menari sangat menarik. Namun kendalanya terbesar kami biasanya mengkondisikan kemampuan siswa untuk membaca dengan cepat. Membaca biasa saja susah bagi kami memotivasi. Menurut hemat Pak Amran, apa yang terbaik dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Jemari Menari dan minat baca siswa kami? Terima kasih. Sebenarnya Jemari Menari ini lahir dari sikap di mana kurang tertariknya seseorang untuk membaca, apalagi kalau bahan bacaan itu dilihat dari bukunya tebal gitu, itu akan mematahkan semangat si pembaca ketika bukunya tebal. Itu biasanya seperti itu. Ini bukunya setebal ini kira-kira akan menghabiskan waktu saya sekian, itu yang membuat seseorang mungkin malas untuk membaca. Nah, Jemari Menari ini sebenarnya sangat simpel sekali. Memang ini saya praktikkan untuk anak kelas 81 sebagai modelnya. Pada saat itu saya memberikan mentreatment anak-anak sebelum memulai membaca, memang harus dikondisikan dulu bahwasanya kondisi si anak itu betul-betul tenang. Jadi pengkondisian siap untuk membaca. Kemudian setelah di pengkondisian tadi baru kita memutarkan musik yang 60 ketukan tadi per menit. Jadi kita lihat apakah anak-anak sudah rileks, sudah tenang, baru kita menerapkan Jemari Menari tadi. Nah, Jemari Menari tadi itu kita setelah kita latih ke anak cara membacanya, maka kita suruh mereka untuk menyelesaikan satu halaman dulu. Misalnya satu halaman ini, mari kita baca, kita menghitung misalnya 15 detik. Nah, setelah mereka selesai, kita suruh tutup buku, seperti itu melatihnya. Kemudian kita ajak anak satu-satu untuk menyampaikan pesan apa yang ia dapatkan. Nah, selain untuk meningkatkan kemampuan anak membaca, ternyata ketika kita bertanya, anak-anak jadi menjawab secara tidak langsung, melatih keterampilan berbahasa produktifnya, yaitu berbicara. Seperti itu. Jadi sebenarnya, kita motivasi lagi anak-anak. Nah, sebenarnya ketika guru akan masuk dengan pelajaran yang lain, sebenarnya kalian mempunyai waktu 2 menit untuk membahas atau menguasai satu bab materi. Nah, kalau ini dilakukan sebenarnya akan meningkatkan sebenarnya kemampuan keterampilan berbicara, kemampuan berbahasa dan menerima dan memproduksi bahasa, keterampilan seperti itu. Nah, kendalanya memang adalah perlu ada tindak lanjut yang pelaksanaannya ini harus dilakukan, tidak setengah-tengah atau tidak terputus. Nah, jika kita buat treatment itu, misalnya Bapak berwenang terhadap satu kelas,
Jika itu memang rutin dilakukan, itu akan melatih betul-betul kemampuan anak. Setelah anak betul-betul dia mampu untuk menerapkannya, saya yakin bahwasanya dia akan menjadi anak yang aktif membaca. Jadi perlu pengkondisian dulu. Jadi betul-betul anak tadi akhirnya dia menguasai. Kalau dia sudah menguasai, pasti dia akan rajin membaca. Karena membaca satu buku saja itu hanya 10 menit. Apalagi ketika misalnya anak akan menghadapi ujian yang sifatnya pilihan ganda. Jadi keterampilan membaca cepat tadi itu akan membantu dia untuk mengingat secara keseluruhan materi. Apalagi pilihan berganda yang ketika ada pilihannya itu akan diingatkan dengan apa yang ia sudah baca 10 menit yang lalu, seperti itu, Pak. Sebenarnya ini harus dipraktikkan baru kita misalnya, oh ternyata seperti ini gampangnya, seperti itu. Atau Pak Akmal mau mempraktekkan secara langsung kita dari live seperti ini gitu. Saran saya sebenarnya dipraktekkan seperti itu langsung, Pak. Ya. Tapi saya lihat contoh kemarin kayaknya agak berat, harus dicoba, sering kali dicoba kayaknya. Iya, Pak. Iya. Makanya sebelum anak langsung ke teks, sebelum ke teks dia harus bisa fokus dulu. Pelatih apa? Dia harus berlatih penglihatan periferal dulu, Pak. Nah, melatihnya sebenarnya gampang. Kalau kita misalnya ada yang mau menjadi relawan untuk mempraktikkannya, punya buku di sana, itu alangkah lebih baik. Jadi sebenarnya gampang. Atau Pak Akmal bisa jadi modelnya saat ini, kita praktikkan. Nih Pak, sinyalnya susah nih. Putus nyambung saya ini, Pak. Atau Bapak Ibu yang lain yang mungkin yang saat ini memegang buku yang untuk bisa dipraktekkan, tapi memang harus fokus. Ini sebenarnya tidak hanya untuk bermanfaat bagi anak, untuk kita guru juga. Apalagi seperti saya harus membaca beberapa materi, sementara nanti malam saya akan menyampaikan materi, sementara akan kuliah lagi, contoh seperti itu. Jadi kita gampang gitu. Jadi pada saat di kendaraan kita baca sebentar 5 menit, oh kita langsung tahu seperti itu, ya, Pak. Misalnya tetap kita coba nanti, Pak. Oke, boleh. Oke, Bu Ana. Berikutnya. Mana lagi? Bagaimana Pak Imran? Sudah cukup? Ini ada Pak Lulu, satu lagi saya baca aja ya. Silakan. Alangkah baiknya kalau metode jemari menari dimulai dari SD atau SMP, kalau sudah menginjak SMA harus belajar yang lama. Sebenarnya ya untuk orang dewasa juga bisa. Benarnya iya. Karena ini ada pejabat ya, teman share gitu. Karena kan saya kuliah dengan usia yang tidak yang di atas saya gitu, mereka sering-sering bertanya. Nah, kemudian mereka harus membaca naskah, mereka harus membaca surat, sementara waktu untuk membaca tidak ada. Jadi teknik jemari menari tadi, ini intinya ini, inti suratnya ini. Jadi dia tidak perlu membaca detail, tapi dia tahu apa makna, atau misalnya ada sebuah proposal, dia baca cepat, oh inti proposalnya ini, gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya dia tidak hanya untuk ke anak-anak, untuk orang dewasa juga bisa diterapkan. Baik, Pak Amran, kita alihkan mungkin ya, jika Ibu dan Bapak ingin bertanya kepada Ibu Ida mungkin, atau Pak Kartino. Atau mungkin sudah lupa dengan materinya Pak Kartino ya. Baik, ya beberapa sudah saya jawab ya via chat Zoom. Mohon maaf, nanti saya akan buatkan video ya untuk caranya membuat penilaian atau ulangan. Baik, sangat antusias sekali Ibu dan Bapak di sini untuk belajar ya. Ada pertanyaan dari Pak Lulu, Pak Amran. Berapa lama untuk belajar jemari menari? Sebenarnya saat ini juga bisa sebenarnya 2 menit. Mungkin bisa dipraktekkan? Nah, makanya saya butuh sebenarnya relawannya siapa seperti itu. Kalau saya nggak bisa jadi relawan dulu. boleh Pak Amran. Nah, Bu Dian ya, silakan Bu Dian. Siap. Iya.
Ya, gimana nih? Ibu Dian ada buku, bisa di zoom ke bukunya. Siap, ada. Contoh ya. Ya. Naskah bukunya ini. Biasanya di sini harus ini. Sebentar. Ya. Naskah saya siap jadi relawan, Pak. Oke, boleh. Boleh makin banyak. Secara ada dia. Nah, kita pertama latihan, kita dari samping gini. Latihan kita, Ibu, kita harus bisa dulu melihat, membagi penglihatan. Jadi sebenarnya kita menunjuk pakai jari. Fungsi jari ini sebenarnya untuk membantu kita penglihatan kita menjadi 3 titik fokus. Nah, coba Bapak Ibu tidak usah membaca dulu. Tapi kita kan pandangan mata kita terbagi menjadi 3 secara keseluruhan langsung ketika berjalan seperti ini. Gitu. Coba dipraktekkan, tapi harus konsentrasi Bapak Ibu. Bentar ya, kayaknya saya harus. Bentar Bapak Ibu. Ya, harus mutar musik kayaknya. Biar yang hari ini musiknya lancar Bu ya? Kedengaran nggak musiknya? Lancar sekali Pak. Lancar. Coba Bapak Ibu kita lihat dulu ini dibagi ke 3 titik fokus. Lalu kita cepat di jarinya digeser ke bawah sampai 1 halaman, tapi dalam waktu 10 sampai 15 detik 1 halaman. Nampaknya Pak Sulaiman baru ambil buku udah selesai loh Pak Amran. Apa-apa kita tekniknya. Sudah dapat nggak Bapak Ibu? Belum apa-apa udah selesai Pak Amran. Tekniknya udah bisa nggak memecah penglihatannya? Oke, tadi volunteer-nya siapa ini? Ibu Dian. Ibu Dian dan Ibu Ida. Iya, boleh Pak Amran. Nah, sekarang dibuka halaman yang belum pernah Ibu baca sama sekali. Udah. Oke. Coba Ibu posisi jarinya ke buku ya. Ya, siap. Coba dilihatnya dong, musik. Ibu Idanya tenang saja, hanya mengikuti instruksi saya. Posisi tangan, konsentrasi pada kalimat di baris pertama. Oke. Bisa dipandu dengan jari Ibu untuk membagi penglihatan ke 3 titik fokus tadi. Sudah bisa Ibu ya? Ya, siap, bisa. Hitungan pertama sampai ke 15 nanti, ke 10 aja, 10, Ibu Dian harus berhenti. Siap. Ya, Ibu Dian dengarkan instruksi saya, fokus kepada buku yang dipegang. Oke, konsentrasi, saya hitung 1, Ibu Dian membacanya bukan membaca per kata, tetapi membacanya mata yang melihat.
Ya, jadi tidak harus dieja per kata, tapi mata kita melihat apa isi dari tulisan. Oke, Ibu ya. Bukan membaca setiap kata. Jadi ada kata yang tidak terbaca, tetapi mata kita membacanya. Oke, Ibu. Oke, Ibu Dian, hitungan ke-1, silakan jarinya dipercepat untuk turun ke bawah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Ibu Dian berhenti. Ibu Dian dari apa yang Ibu praktikkan tadi tanpa membaca buku, bukunya ditutup, apa informasi yang Ibu Dian dapatkan? Tentang pendidikan yang berlangsung di Kabupaten Bekasi. Yang bisa ditambahkan lagi, Ibu? Tanpa melihat buku, tapi kalau misalnya informasinya pas, hanya itu yang Ibu dapatkan, Ibu Dian pas. Pas. Oke, nah, tetapi secara tidak langsung inti dari satu lembar itu Ibu Dian bisa dapatkan. Nah, jika ini dilakukan, sebenarnya berulang-ulang, anak akan bisa menerangkan dengan jelas, dengan banyak kalimat tentang apa yang praktekkan tadi. Kurang lebih prakteknya seperti itu, Bu. Siap, siap. Jadi nanti anak juga bisa berimprov lagi mungkin ya. Ya, jadi anak dilatih berbicara sesuai dengan pemahamannya, bukan sesuai. Iya. Anak Siap. menghafal, tapi dia bisa menyampaikan kembali pesan yang di dalam buku dengan kata-katanya sendiri. Betul. Iya, terima kasih Pak Amran. Keterampilan reseptif menerima informasi dari yang dilihat, kemudian keterampilan produktifnya, anak berbicara dengan sesuai dengan kata-katanya. Ya, tetapi makna yang ada pada buku itu tersampaikan dengan kata-kata anak sendiri, dengan kalimatnya. Kira-kira sebenarnya prakteknya seperti itu. Nah, tetapi kalau dipraktikkan secara berkesinambungan, sebenarnya satu buku itu bisa dibaca dengan waktu cepat. Peserta didik saya ada satu orang yang bisa membaca satu bab itu tidak sampai 2 menit. Nah, dialah yang menjadi model saya ketika saya menuliskan praktik itu. Nah, dengan cara 10 detik dulu, satu lembar, 10 lembar kedua 10 detik. Nah, akhirnya dia bisa. Kira-kira sebenarnya berarti bisa dipraktekkan ya, Pak? Bisa. Jadi, iya, siap. Kita praktekkan dulu ke kita, oh tekniknya seperti ini, baru nanti ke anak-anak sebenarnya. Anak-anak, ya, betul. Makasih Pak Amran. Monggo kalau ada yang lain yang menjadi relawan. Bu Dian semangat sekali ya Bu ya. Langsung Bu, gas Bu. Iya, dipraktekkan. Walaupun di angka 5, tapi makanya sekarang ketemu Bu Setiana juga makin semangat. Apalagi nanti dilanjut Bu minggu depan dengan narasumber yang keren yang lainnya. Pasti semakin bertambah nanti Bu. Siap. Silakan mungkin Ibu dan Bapak yang lain jika ingin bertanya kepada Pak Amran mungkin ke Bapak Kartino. Izin Ibu. Silakan Ibu Gayu. Ya, Pak Amran berarti itu kalau anak membaca dengan cara yang cepat seperti itu, kita belum tentu, anak itu belum tentu benar sesuai apa yang ada di buku gitu ya Pak ya? Nah, sebenarnya bukan dibilang dia benar, tetapi itulah kemampuan anak menangkap bahan bacaan tadi. Nah, sebelum kita memberikan contoh bahan bacaan tersebut, maka kita harus tahu isi bacaan itu sebenarnya intinya apa. Jadi ketika anak menyampaikan dengan kata-katanya, kita akan bisa menilai, walaupun kata-katanya sesuai dengan bahasa daerahnya, sesuai dengan usia anak, tapi kita bisa menangkap bahwasanya informasi yang disampaikan anak ketika dia menyampaikan hasil yang ia terima tadi, itu kan kita bisa menilai, oh benar, maksud dari buku itu adalah itu. Seperti itu. Iya Pak, berarti kita harus tahu apa yang dia baca dulu gitu ya? Iya, jadi contoh yang akan kita bacakan untuk melatih anak untuk mencapai keterampilannya tadi, kita harus kasih satu contoh materi, bukan anak yang memilihnya. Tapi setelah kita tahu, anak benar, anak ini sudah paham dan dia informasinya yang dia sampaikan itu benar sesuai dengan makna dari isi bahan bacaan ini. Nah, kalau sudah kita yakin, baru kita suruh anak memilih bahan bacaannya sesuai dengan minatnya.
Tapi kita pastikan dulu. Dek, bisa dikunci dulu nak gerbangnya nak. Izin Pak Amran. Artinya kita juga bisa untuk mencari anak-anak yang memang sangat-sangat suka dengan literasi kali ya. Sebenarnya tidak Bu, jadi bebas. Contoh bisa dipraktekkan ke satu kelas gitu. Nanti satu kelas itu ada juga anak sebenarnya dia yang bukan peringkat di kelas, tetapi sebenarnya kita ternyata tahu, betul. Anak ini mempunyai keterampilan dalam berbicara. Ya itu, betul. Ya maksudnya seperti itu. Kelompok bisa ya Pak ya, bisa, di kelas bareng-bareng gitu ya. Bisa, tapi saran saya adalah dia individu, karena dia kalau kelompok dia akan memecah konsentrasi. Kalau ini kan dia untuk supaya konsentrasinya dulu terbangun, jadi anak-anak bisa fokus kepada apa yang ia baca. Nah, kalau dia sudah memang anaknya yang sudah terlatih, dia mau dimanapun nanti dia akan bisa membaca seperti itu. Misalnya dia dalam angkot, dia bisa mempraktekannya. Misalnya hari ini akan ujian gitu, dia akan membaca sebentar sekilas. Pak, itu musik itu berarti tujuannya untuk merilekskan ketika membaca gitu. Iya. Dan musiknya itu bukan hanya bisa dipakai dalam kegiatan yang seperti ini, tapi kegiatan-kegiatan yang melelahkan mental dalam pelajaran apapun. Misalnya contoh, anak akan belajar apa gitu, misalnya matematika yang lebih dirilekskan sebentar, itu bisa Ibu. Jadi tujuan dari musik itu adalah bagaimana denyut nadi, kemudian aktivitas mental anak yang capek tadi bisa dirilekskan, kemudian dia kembali kepada keadaan yang segar kembali sebenarnya. Halo Pak Amran. Ya, iya Pak Lulu ya. Iya, sorry ini baru turun dari kendaraan. Pak Amran, untuk musik itu apakah ada yang durasi panjang, Pak? Sebenarnya musiknya mudah didapatkan, Pak. Kalau kita ketik saja Vivaldi, Warok di internet sebenarnya banyak. Ada yang durasinya panjang, ya. Iya. Enggak, masalahnya kalau untuk latihan, kalau durasi pendek kan rasanya kayak ini ya, terbebani ya. Iya, Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak informasinya. Pak Amran tanya lagi. Ya, Ibu silakan. Pak, itu idenya dari mana ya Pak ya? Kok tiba-tiba dengan jari, kemudian tambah musik, gitu tuh muncul inspirasinya dari mana gitu loh Pak? Bisa gitu ya? Kan kita pengen ya Bu ya, iya betul. niru jejaknya. Itulah guru yang hebat Pak Amran di antaranya. Saya mengambilnya karena kalau konseling kan sering dengan musik-musik ya Bu Dian ya. Contoh misalnya kita mau rileks, misalnya menurut saya salah satu keuntungan bimbingan dan konseling adalah selain kita bisa mengaplikasikan ilmunya kepada orang lain, kita bisa mengaplikasikannya kepada diri kita. Betul. Ketika saya banyak aktivitas, sementara aktivitas baru akan dimulai misalnya jam sekian, maka saya men-treatment diri saya sendiri dulu, supaya saya fresh secara pemikiran untuk memulai suatu kegiatan nanti yang misalnya sesaat lagi. Misalnya setelah ini saya nanti akan mengajar misalnya jam 12 malam. Nah, di situ akan melelahkan saya. Kemudian saya selesainya jam 3, bagaimana supaya saya bisa tidur lagi dengan cepat dan bangun dengan cepat lagi. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya rentan bagi seseorang untuk kayak mana mengganggu kesehatan dia juga, kesehatan mentalnya dan sebagainya. Tetapi dengan musik-musik tadi itu juga bisa membantu kita, karena banyak juga teori-teori tentang bagaimana musik dan sebagainya bisa membantu seseorang seperti itu. Jadi saya yakin bahwasanya pasti ketika kita membaca itu akan melelahkan, apalagi bahan bacaannya yang tinggi, kemudian kita rilekskan seperti itu ya Pak. Pak Amran. Ya Pak Asman. Tanya nih, kalau pakai musik religi gimana Pak? Yang iya, ada kaitannya dengan keagamaan, gimana kira-kira? Boleh musiknya? Pak, tapi konsepnya berbeda. Karena saya juga suka memberikan sebuah layanan dengan musik. Karena saya yakin bahwasanya musik itu akan bisa diterima ke segala golongan usia. Tetapi ketika mungkin Bapak untuk latihan membaca, tetapi musik religi yang dipasangkan,
nanti anak tidak fokus. Dia malah akan membawa suasana hatinya, suasana batinnya dengan religi tadi. Tetapi saran saya adalah ketika kita menggunakan sebuah musik untuk membuat treatment kepada seseorang, kita harus tahu dulu tujuan kita apa. Misalnya tujuannya untuk bagaimana anak ini menyadarkan dia tentang hakikatnya dia sebagai manusia itu apa tujuan akhirnya. Nah, kalau itu tujuannya, kita bisa menggunakan musik religi. Atau misalnya apa tujuannya, kita juga bisa menggunakan musik daerah, musik lagu dan sebagainya seperti itu, Pak. Oh iya. Jadi fungsi musik. Terima kasih, Pak Amran. Ya, Pak Afwan. Banyak sekali ya ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang sangat antusias ingin mencoba jari menarinya Pak Amran. Dan ada pertanyaan tadi, kok bisa sih muncul ide itu? Gitu ya Bu ya. Terkadang ide itu muncul secara tidak disengaja ya Pak Amran ya. Ya benar. Nah, betul. Saya memang punya satu buku. Saya sebenarnya jemari menari ini saya dapatkan tekniknya ketika saya membaca buku. Dia tentang tapi itu beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2000-an. Kemudian di sana dia tentang quantum leap, bagaimana membaca yang super cepat dilakukan. Memang penulisnya penulis dari luar. Nah, kemudian itu saya praktekkan dengan mengadopsinya, tapi menyesuaikan dengan kebudayaan kita. Jadi azas teritorinya Ki Hajar Dewantara saya angkat untuk mengangkat teknik jemari menari ini menjadi produk Indonesia. Sebenarnya seperti itu, Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Quantum learning ya Pak ya? Konsepnya ya. Oke. Mungkin nanti Ibu dan Bapak bisa nanti muncul ide langsung ditulis, jangan sampai idenya menguap begitu saja. Jadi kan sekarang kemana-mana bawa handphone gitu. Ibu catat kalau misalnya ketemu di jalan ada apa, langsung diketik. Oh iya saya nemu ini. Nanti di rumah bisa dipikirkan kembali, siapa tahu nanti muncul ide yang baru gitu. Iya, ini sedikit cerita Bu Nana. Iya Bu Ida. Iya, kalau saya sendiri ide saya membuat kartu kuartet itu ketika melihat anak saya waktu mereka masih kecil, masih SD itu beli mainan kartu di depan sekolah. Nah, ketika itu mereka beli kartu kuartet, misalnya tentang Power Rangers gitu temanya, kemudian yang termasuk Power Rangers itu mana saja. Nah, itu mereka kan harus bisa mengumpulkan siapa yang paling banyak dapat tema, nah berarti dia yang menang. Ketika saya lihat itu, wah kayaknya menarik juga ini kalau dipakai untuk pembelajaran. Diisilah itu dengan atau rangkaian peristiwa, atau mungkin kalimat, kalau dalam bahasa Inggris itu ada kalimat acak, itu dipakai untuk menyusun kalimat acak itu menjadi sebuah paragraf. Nah dari situ saya, dan memang kita yang harus memotivasi, mendorong diri kita sendiri untuk segera mewujudkannya itu. Kadang-kadang kita sudah ada ide, tapi untuk mewujudkannya menjadi kartu itu misalnya itu kita masih nanti aja lah. Nah itu yang kadang-kadang akhirnya idenya menguap gitu. Ah betul. Jadi harus langsung gercep ya Bu ya. Ya harus gercep. Ya betul. Ya tapi jangan sampai kita jadi beban ini harus besok harus kelar. Enggak, tapi kita paling tidak ada target, paling enggak 1 minggu ini kita ngerjain apa ya. Nah itu gitu mungkin Bu yang bisa saya sharingkan gitu. Nah itu Ibu Bapak, jangan sampai ide-ide yang sudah muncul meskipun sedikit itu menguap begitu saja. Jadi harus langsung gercep, disimpan, didokumentasikan, ditulis dimanapun ya. Kalau ada HP, diketik di handphone, disimpan gitu ya. Oke, nah di sini sudah hadir Pak Kartino. Silakan Pak Kartino, apa kabar? Alhamdulillah, mohon maaf tadi jemput anak les dulu. Sibuk jadi sekali ya Pak ya. Mau ujian kelas 12 jadi gitu. Dia lesnya sampai malam ya. Ini aduh iya. Semuanya teman-teman semua, Bu Nana, Bu Ida, Pak Amran dan guru-guru hebat semua yang hadir pada malam hari ini. Terkait dengan tadi menarik sekali kalau ada ide
langsung gercep ya. Nah, ini saya juga punya pengalaman gitu. Saya pernah membuat media pembelajaran setelah saya pulang dari Bali, setelah Innobel 2017. Saya kan Innobel itu saya menggunakan media pohon jati literasi. Saat itu 2017 saya sudah merujuk pada literasi, di mana pohon literasi yang saya buat ini menggunakan traffic light, jadi lampu lalu lintas merah, kuning, hijau. Nanti di situ punya makna filosofi terhadap media yang akan mereka ajarkan. Jadi mereka mengklasifikasi kata-kata berguna juga bukan hanya bahasa Inggris tapi bisa untuk pelajaran lain. Nah ini saya terapkan, kemudian ide itu sebenarnya langsung gercep tadi dibuat dan saya terapkan, langsung saya aplikasikan. Nah kemudian waktu saya pulang dari Bali, tiba-tiba anak saya itu jalan-jalan di mall, lihat ada dartboard yang ada, kemudian saya lihat, oh ini bisa jadi media pembelajaran, walaupun dartboard atau bentuk permainan yang lempar seperti itu udah banyak sebenarnya menggunakan, tapi saya mau aplikasikan dalam bahasa Inggris. Saat itu juga malam itu saya langsung buat ide bagaimana kalau dartboard ini menjadi media pembelajaran. Saya desain, kemudian saya minta ke tukang jahit, saya bikin, kemudian saya aplikasikan. Kebetulan media pembelajaran itu kan harus aman, karena kalau dartboard kan pakai benda tajam untuk membidik sasaran. Kalau saya menggunakan bola dikasih bracket seperti sepatu itu, untuk bracket sepatu, kemudian ke dartboardnya jadi lengket. Nah seperti itu. Memang betul harus cepat dan kalau bisa dicatat. Apalagi kalau punya handphone lebih enak, sekarang ada notes di situ, kita catat aja. Ide yang ada nanti sambil berjalan. Tapi saat itu saya hanya dalam waktu 1-2 jam langsung jadi gitu. Ya, sehingga jadilah. Kemudian saya media pembelajaran yang terakhir untuk seminar nasional, saya namanya ada ini bagi cerita sebentar, yaitu namanya itu saya namakan Mega Mendung, sesuai dengan daerah Cirebon itu ada motif Mega Mendung. Saya jadikan media pembelajaran. Media pembelajaran ini meniru gaya menebak tudung. Nah ini pakai tudung, jadi tudungnya itu dibuat dari jaring udang atau ikan yang khasnya Cirebon, kan di situ karena daerah pantai, jadi saya mengambil kearifan lokalnya, jaring udang atau ikan. Kemudian saya bikin yang heksagonal, kemudian saya bikin media itu dibalut dengan kain batik khas Mega Mendung, sehingga saat itu pembelajarannya menarik seperti itu. Itu hanya sedikit pengalaman bahwa untuk ide-ide yang ada segera kita realisasikan. Kalaupun memang butuh waktu, kita juga tidak harus sendirian, tetapi kita juga bisa bekerjasama dengan siapa atau berdiskusi dengan teman. Bagaimana ini kalau ini diaplikasikan seperti apa. Jadi ide-ide itu tidak hanya sendiri, tapi bisa kita meminta bantuan orang ada di sekitar kita untuk memberikan masukan-masukan. Terima kasih. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Kartino. Penting sekali ya. Terkadang kita merasa bahwa produk kita itu sudah sempurna. Sehingga kita merasa tidak perlu orang lain. Padahal di situ perlu bantuan orang lain ya Pak Kartino ya. Iya, untuk harus mengomentari, betul. Membuat sempurna karya kita gitu ya Pak ya. Kita nggak bisa sendiri. Betul sekali Pak Kartino, saya setuju. Silakan Ibu dan Bapak jika ingin bertanya lagi kepada Pak Kartino. Mumpung masih ketemu Pak Kartino, Kapten Literasi, Ibu boleh tanya apa saja tentang literasi. Oh ya Bu Nana, ya, apunten. Ini sedikit ada promosi. Kebetulan saya baru datang dari penerbit. Tadi ada buku saya, judulnya Kapten Literasi. Di situ serangan dari planet gadget. Saya mau tunjukkan nih ke teman-teman. Serangan dari planet gadget. Iya. Keren. Kebetulan buku ini bentuknya adalah cergam, cerita bergambar ya. Nah, seperti ini saya tunjukkan. Wow, memang didesain untuk anak-anak ya Pak ya, atau untuk guru juga Pak itu? Bisa buat guru, bahan bacaan literasi ini buat semua guru, dan ini glossy ya bentuknya, jadi mengkilap banget dan bahannya enak untuk dibaca buat anak-anak. Nah ini buku ini saya desain, saya buat
kemudian saya bekerja sama dengan penerbit untuk bisa menjadi bahan bacaan. Bagaimana gadget itu bermanfaat, tetapi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik akan menjadi bencana gitu bagi anak-anak. Nah, ini buku ini saya dedikasikan buat seluruh peminat pembaca literasi. Ini baru datang, kemudian buku yang ada 10 buku cergam yang sudah saya buat khusus untuk anak-anak. Nah, Bapak, ini sepertinya di kolom chat ada yang bilang mau Pak Kartino, terus ada yang keren. Nah, kira-kira untuk mendapatkannya bagaimana, Pak? Oh iya, untuk saat ini saya tidak selama ini saya membuat buku udah 28 buku. Bukunya tunggal itu sekitar 16, yang lainnya antologi bareng sama teman-teman penulis di seluruh Nusantara. Ini khusus saat ini saya sedang fokus pada buku anak-anak karena saya suka anak-anak, kemudian saya juga mendongeng gitu untuk di anak-anak. Jadi buku ini sekalian bahan bacaan buat anak-anak semuanya. Jadi kalau untuk mendapatkannya tentu saja ya mangga saja, tidak ada di Gramedia, tapi ini penerbitnya lumayan bagus dari IKAPI ya, penerbitnya Intisar Publisher, kemudian ini anggota IKAPI. Ya. Buku bisa di PO aja, pre-order kalau jika minat. Nanti berarti saya langsung hubungi Pak Kartino gitu ya, Pak ya? Langsung boleh. Boleh Ibu, Bapak silakan catat nomor handphonenya mungkin, Pak. Bisa. Silakan boleh diketik boleh ya, Pak ke ya. IG saya Kartino Ali, bisa di Instagram atau di Facebook saya Kartino Ali. Waduh, ini promosi jadinya. Mangga kita berkenalan semuanya. Ya, nanti betul. Bisa sharing di sana. Ya. Ya, promosi untuk sesuatu yang bermanfaat sah-sah saja ya Pak Amran ya. Iya, betul. Terima kasih Pak Kartino. Sama-sama. Pak Kartino IG-nya diketikkan di kolom chat. Siapa tahu nanti ada. Siap. Makasih Pak Amran. Baik, silakan Ibu Bapak nanti boleh menghubungi Pak Kartino, message atau apa Pak namanya DM ya, atau WA juga boleh. DM ya Pak. Email juga boleh. Silahkan, terbuka untuk semuanya. Oke, baik, amazing Pak Kartino TOP dari Ibu Dian, mantap Pak Kartino dari Pak Janiwanto. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Saya kembalikan ke Pak Amran nih, mau lanjut atau kita selesai karena kurang 1 menit dari pukul 9. Oke, Ibu Nana, terima kasih. Sebelum kita tutup, ini buku yang saya baca, bukunya buku Usang, yang cetakannya tahun 92. Jadi sebenarnya saya suka baca-baca karya Bobby De Potter. Dia sering menulis bagaimana cara belajar efektif yang seperti ini tentang quantum learning. Oke, kita lanjut Ibu Setiana. Lanjut kemana ini Pak? Jika lanjut ke pertanyaan ya, masih adakah Ibu dan Bapak yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, ini untuk sertifikatnya bagaimana Pak Amran? Akan kita sampaikan kemudian. Tetapi sebelum kita akhiri, kayaknya kita harus ambil sisi foto ini. Iya betul. Dari saya atau dari Pak Amran? Mulai kedua-duanya Ibu. Oke, baik. Silakan Ibu dan Bapak boleh on cam ya. Mak mana motonya? Mak mana sip? Boleh di on kameranya. Kita akan mengadakan sesi foto bersama dan silakan pasang wajah yang cantik dan ganteng Bapak dan Ibu. Ini saja. Boleh begini atau boleh juga kita menggunakan filter kalau misalnya ada ya. Misalnya seperti saya mau menggunakan Zorro. Ctrl P. Ini juga boleh. Baik, tapi jangan pakai filter dulu ya Pak ya. Kita yang resmi dulu. Oke, Ibu Bapak sudah siap? Untuk Ibu Roida Hutasoid, Pak Lulu mungkin akan membuka kameranya, Ibu Siti, Ibu Sofyan. Saya mulai dari page 1 ya, slide 1. 1, 2, 3, senyum.
Senyum terus ya Ibu Bapak, karena saya tidak tahu Bapak Ibu ada di slide berapa. Oke, senyum lagi. Senyum terbaik. Baik, saya pindah ke slide 3. Slide 3 banyak sekali yang masih off cam. Silakan boleh di on cam. Nah. Oke. Slide 4, silakan di on cam. 1, 2, 3. Baik, slide terakhir, slide 5. Foto. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Apakah mau ada sesi menggunakan filter? Biar lucu ya Ibu Bapak ya. Silakan kalau Ibu dan Bapak mau menggunakan filter. Nah. Atau cukup begitu? Pak Amran? Oke, Ibu. Oke, baik. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih banyak untuk 3 hari yang ceria ini, yang menggembirakan dan membahagiakan, bermanfaat. Kami semua para narsum dan dari LKP Harvest, kepada Pak Amran, terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami bertiga untuk berbagi bersama Ibu dan Bapak hebat di sini. Semoga kita semuanya tetap berjalan, berlari, ya meskipun lambat, tetapi tetap konsisten dan sepenuh hati untuk memulihkan pendidikan di Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Terima kasih Ibu Bapak, sehat selalu. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi.